Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Travelers, setelah berbagai kunjungan saya di beberapa kota di Nusantara dan juga menikmati keindahan wisata Indonesia di berbagai daerah, nah sekarang saya kembali lagi ke Jakarta. Jadi saya perlu tempat yang nyaman tapi tetap berada di tengah kota Jakarta. Nah akhirnya saya memutuskan untuk menginap di Hotel Park Hyatt Jakarta. Jadi ini adalah hotel bintang 6 pertama di Jakarta ya Travelers. Tapi tentu aja ya kita penasaran bagaimana isinya. Yuk ikutin pengalaman saya menginap di Hotel Park Hyatt Jakarta. Hotel Park Hyatt ini berada di Jalan Kebon Siri, tepatnya berada di kompleks bisnis MNC. Ini sebagai owner dari hotel ini ya. Jadi pintu masuknya untuk mobil dan pejalan kaki menggunakan pintu yang berbeda. Nah untuk mobil harus melewati pemeriksaan dan portal gate. Sementara untuk pejalan kaki menggunakan pintu di sebelahnya yang langsung menuju ke halaman hotel. Fasilitas parkirnya cukup luas ya Travelers, ada di gedung sebelah. Kemudian area drop off-nya juga luas dan rapi, terus taman-tamannya juga tertata rapi. Nah sekarang saya masuk ke dalam lobi hotel. Jadi kita harus melewati pemeriksaan X-ray dulu ya. Petugas security sih cukup ramah ya. Ternyata security-nya wanita saat itu. Nah habis itu saya langsung masuk ke dalam gedung hotel. Nah di lantai ini disebutnya entrance lobby ya Travelers. Ada meja resepsionis. Tapi bukan untuk check-in, karena check-innya lokasi ada di lantai 23. Di sini sih nggak banyak furniture ya, termasuk kursi, karena memang fungsinya bukan untuk check-in. Nah di lantai dasar ini udah kerasa nih bau-bau kemewahan ini hotel. Di kiri pintu masuk ada lampu yang menjuntai. Bola-bola kristalnya ini menjuntai dari plafon sampai ke lantai. Pantulan cahaya lampu-lampu ke bola kristalnya ini memberikan kesan mewah. Tapi saya nggak berlama-lama di entrance lobby ya, dan petugas hotel langsung mengantar saya ke depan lift. Sebelum lift ada lampu lagi dengan bola-bola kristal yang seperti tercurah dari atas sampai ke bawah. Belum lagi lampu-lampu dindingnya yang terdapat di sekitar entrance lobby. Cakep ya Travelers. Jadi dari entrance lobby untuk menuju tempat check-in di lantai 23 saya menggunakan lift. Nah liftnya ini aja juga udah terasa mewah, ada cermin gede yang menutup seluruh dinding lift. Cakep dan elegan. Sekarang saya udah sampai di lantai 23 ini untuk check-in ya. Nah di depan lift sudah ada staff hotel ini menyambut kita, juga menyapa ya. Saya sih merasakan memang hotel ini pantas ya jadi bintang 6. Ini saya langsung merasa hotelnya memang istimewa. Lantai dan dindingnya didominasi oleh warna hitam, tapi ya tidak terkesan monoton karena dindingnya menggunakan batu alam yang bertekstur. Juga lantainya kombinasi tekstur coklat kayu dan juga hitam kombinasi putih. Jadi kesannya memang mewah banget ya. Area check-in di lobby floor memang gak gitu gede ya Travelers. Kalau di hotel-hotel lain kan meja reception ini dirancang berbaris memanjang gitu ya ke samping. Nah di hotel ini per meja diatur seolah-olah dalam satu ruangan. Ini masing-masing dengan sekat dinding kaca. Jadi seluruhnya ada 4 meja resepsionis yang didesain menjadi 4 bilik counter. Mejanya juga menggunakan sisi-sisi garis melengkung ya. Jadi terlihat unik. Nah kemewahannya juga terlihat melalui lampu kristal gede ini ada di atas meja resepsionis yang terlihat seolah-olah memayungi meja atau bentuknya seperti kristal air hujan ya. Nah dengan hiasan ornamen gantung seperti air hujan ini dan juga adanya meja dengan sofa melingkar, keseluruhan elemen desain ini membuat lobi terasa sangat mewah. Juga karena lobinya berada di lantai 23, jadi penggunaan dinding kaca full dari lantai ke plafon ini membuat kita bisa melihat view kota Jakarta yang cakep. Di lobi ada sofa-sofa gede dengan meja kayu. Karena interiornya didominasi warna hitam, penggunaan ornamen dinding peta negara Indonesia ini dengan motif batik ya juga berwarna gold ini rasanya makin menambah kesan mewah. Nah proses check-in berjalan lancar ya Travelers karena saya sudah reservasi dan saya menuju kamar. Jadi tipe kamar yang saya pilih adalah King Deluxe, luasnya 85 meter persegi, harganya sekitar 5,5 jutaan. Oh ya Travelers, tadi kan saya proses check-innya cepet ya, jadi nggak nunggu terlalu lama. Tapi kalau misalnya ternyata tamu yang lagi check-in banyak, jadi petugas hotel mengarahkan keluarga kita atau teman yang juga akan check-in bersama rombongan kita ini bisa menunggu di conservatory room. Jadi conservatory room ini selantai dengan reception area ya.
Conservatory room ini sebenarnya bagian dari veranda cafe. Tapi lodge ini bisa juga digunakan untuk afternoon tea atau untuk anggota keluarga yang menunggu proses check-in, atau buat kita yang pengen sekedar ngobrol gitu ya. Nah, ini dibaratkan sebagai living room hotel sebenarnya. Isinya ada meja yang gede dengan chairnya, sepertinya untuk fine dining ya. Terus ada lagi-lagi lampu kristal dengan bola-bola gede. Nah, langit-langitnya juga tinggi. Ini kesannya memang mewah banget. Terus meja kursi juga ditata, ini bisa dapat view Monas juga travelers dari sini, keren ya. Atau kalau mau sekedar baca-baca juga bisa di sini, seperti ada library ya. Bisa sambil kerjain tugas-tugas kantor atau baca buku yang ada di library. Ini nyaman dan pasti bikin rileks kita. Mau foto-foto juga bisa asal gak ganggu visitor lain ya travelers. Soalnya pas saya kesini ada beberapa visitors yang juga lagi concern dan fokus lagi baca atau buka laptop. Jadi di conservatory room ini terdapat beberapa space ini dengan vibes yang berbeda-beda. Yang saya suka juga dari Hotel Park Hyatt ini udah hotelnya mewah, tapi masih menggunakan ornamen-ornamen dekorasi lokal budaya Nusantara. Jadi ketika saya keliling di kesempatan lain ya, saya banyak melihat unsur dekoratif rasa lokal. Ada ukiran Kalimantan, ada dari Sumatera, batik Jawa, dan banyak lagi. Ini menyebar di setiap sudut hotel, di setiap lantai. Karena ditempatkan pada posisi yang pas, jadi kesannya unsur lokal dan modern ini nyatu banget, apalagi dikasih lighting yang keren. Sekarang saya menuju kamar menggunakan lift. Tetap ya, nuansa warna-warna gelap ini masih mendominasi, tapi tetap keren sih karena lampunya juga mendukung. Nah, sekarang saya sudah berada di depan kamar. Penasaran juga sih bagaimana isi kamarnya. Kamar TV deluxe dan sekali lagi ini harganya 5 jutaan ya travelers. Ada apa di dalamnya? Begitu masuk, aroma kemewahan langsung kerasa. Kamarnya luas banget travelers. Bayangin, luasnya aja 82 meter persegi. Mana ada kamar tipe deluxe seluas ini di hotel lain. Jadi ruangannya ditata dengan kelompok yang jelas. Begitu masuk kita akan disambut dengan area toilet, powder room, kamar mandi shower, kamar mandi dengan bathtub. Kemudian di bagian tengah ada ruang tidur dan living room. Terus terang saya kagum ya dengan pengaturan layout kamar ini. Ini di luar ekspektasi saya dapat kamar segede dan semewah ini. Jadi ruangannya didominasi warna hitam gelap juga. Terus kemudian ada warna kayu natural, kemudian ada warna krem dan abu-abu ditambah pencahayaan alami. Ini membuat kamar jadi kerasa mewah, elegan, modern, namun tetap nyaman dan homey. Tempat tidurnya ukuran king dengan kasur dan bantal yang empuk. Posisinya tepat menghadap ke dinding kaca sehingga kalau kita tiduran atau saat bangun kita langsung bisa melihat view kota Jakarta yang cakep. Jadi dinding depannya dikelilingi oleh jendela kaca dari lantai ke plafon. Nah, tirai jendelanya bisa dibuka dan ditutup dengan menekan panel yang ada di sisi tempat tidur. Ini tirainya ada 2 lapis ya travelers, gordin tebal dan vitrase. Kalau mau buka semua juga bisa. Ini saya paling senang kalau dibuka semua karena view-nya langsung memperlihatkan kota Jakarta dengan gedung-gedung tinggi langsung nyata di depan mata kita. Apalagi kalau menjelang sore ya travelers, langit jingga menjelang senja. Cakep banget. Saya suka banget lihat view seperti ini. Suka berlama-lama duduk atau tiduran sambil melihat view kota Jakarta dengan langit yang indah. Selama menginap di sini, faktanya saya bisa tidur dengan sangat nyenyak di hotel. Mungkin karena pencahayaan ruangan yang bisa digelapkan secara total ya travelers. Di sebelah kiri dan kanan bed ada nakas dengan lampu baca yang unik. Juga colokan tersedia lengkap memudahkan kita untuk ngecar sambil tiduran. Nah, selain colokan listrik yang konvensional, juga ada colokan USB yang sepertinya ini sudah menjadi standar hotel-hotel zaman sekarang ya travelers. Ada juga jam alarm, speaker bluetooth buat yang senang mendengarkan musik. Saya suka dengan pemilihan furnitur di sini karena desainnya trendy. Lantai area bedroom juga terbuat dari kayu parkit sehingga nggak kerasa dingin. Nah, di kiri ada sofa dengan lukisan yang menjadi elemen dekoratif. Nah, di sebelah kanannya ada meja rias dan kursi. Penerangan juga cukup ya travelers. Saya suka ketika pada malam hari dan ingin tidur. Ini ada lampu-lampu kecil di langit-langit yang memberikan sedikit cahaya seperti bintang di langit. Boleh dibilang keren sih ini konsepnya. Di living roomnya juga ada sofa dan meja. Mau santai-santai menikmati view dari balik kaca juga cakep.
Ada welcome fruit yang disajikan, juga ada standing lamp sebagai lampu baca. Ini menambah estetika di kamar. Teh, kopi, gula juga lengkap disediakan ya. Nah, Park Hyatt ini memilih teh dari pabrikan Daman Freshers, juga kopi dari Nespresso. Nah, jumlah kopi kapsul yang disediakan juga banyak travelers, ada 3 macam jenis kopi dan masing-masing jenis tersedia 4 kapsul. Kemudian air mineral juga menggunakan brand dari luar ya. Kalau saya lihat sih ini brand dari Vietnam. Di sini juga ada minibar tapi berbayar ya. Ada berbagai macam camilan, minuman ringan, juga minuman beralkohol seperti bir. Nah, camilan ringan ini ada keripik kentang dan kacang-kacangan. Di sebelahnya ada TV gede, ini ukuran 52 inch, ini bisa nonton banyak channel. Nah, karena hotel ini kan punya MNC Group ya, jadi salonnya adalah MNC Channel. Sekarang kita ke area kamar mandi. Kamar mandinya ada 2 ya, satu menggunakan shower dan satu menggunakan bathtub. Tapi ini masing-masing kamar mandi juga lumayan gede ya travelers. Kamar mandinya masih menggunakan nuansa hitam, ini dengan kombinasi kayu dan juga kombinasi warna emas dari keran, shower, dan lainnya. Ini memang perpaduan warna yang mewah ya. Toilet bersih juga lengkap, mulai dari sampo, sikat gigi, sabun, lotion, semua ada. Di masing-masing kamar mandi juga masih disediakan air mineral. Shower roomnya juga nggak sempit travelers. Nah, di sini ada sampo, sabun, conditioner. Jadi toilet di hotel ini menggunakan brand Le Labo, ini singkatan dari Le Laboratorium ya. Ini brand dari New York dan standar dari hotel Park Hyatt lainnya. Di depan toilet dengan shower room ada lagi ruang mandi dengan bathtub ya. Nah, ini layoutnya juga hampir sama, bedanya di sini ada bathtub, ada air mineralnya juga, dan bathtubnya ini juga gede ya, tetap dengan keran berwarna emas. Ada hair dryer juga, lengkap dengan kemewahan hotel ini. Di sebelahnya ada storage room, jadi ini berfungsi juga sebagai walk-in closet ya. Ada gantungan baju, safe deposit box, juga ada setrika dan meja yang disimpan dalam lemari khusus, jadi terlihat rapi. Kalau mau laundry ada kartu laundry, di baliknya ada daftar harganya. Lumayan premium sih harga laundry di sini. Tapi saya sempat cobain juga. Nah, hasilnya dilipat rapi dalam box laundry karena saya minta dilipat. Hasilnya bersih dan wangi. Lanjut ke ruang kloset. Nah, kloset ini sih boleh dibilang smart closet ya, karena bisa dioperasikan melalui control box yang ada di dinding. Jadi mau flushing, mau buka penutup kloset, ini bisa dikontrol secara elektronik lewat control panel yang ada di dinding. Bahkan kalau kita duduk di kloset, kita mau atur supaya klosetnya terasa hangat, ini juga bisa diatur kontrol temperaturnya. Uniknya lagi, ini kontrol panelnya bisa dicopot dari dinding ya, jadi seperti kita memegang HP aja. Terus di seberang kloset, di sisi pintu masuk ada lemari berwarna biru. Ini untuk menyimpan staf atau aksesoris atau pakaian yang dilipat ya. Saya juga agak bertanya-tanya sih, kenapa ini lemarinya beda sendiri warnanya ya, warna biru. Tapi tetap pantas sih kelihatannya. Dari kamar kita lanjut breakfast ya travelers. Ruangan untuk breakfast ada di dining room, ini di lantai 22. Jadi kita bisa turun satu lantai dari lobby, bisa menggunakan lift langsung dari lantai kamar, atau turun tangga dari lobby. Resnya tetap ya terlihat cerah mewah. Lantainya dari kayu berwarna gelap, kemudian dindingnya sebagian marmer dan mostly sih kaca ya. Furniturnya bernuansa abu-abu terang, mulai dari sofanya, kursinya, kemudian meja makannya dari kayu mengkilat. Nah, sebagai centerpiece ada meja pendek bermarmer hitam. Ini ada hiasan lampu gantung yang temanya sama dengan lampu-lampu lainnya di ruangan lain. Dining roomnya lumayan luas. Nah, sitting areanya punya berbagai macam meja kursi dengan konfigurasi yang berbeda-beda. Ada yang untuk berdua, berempat, atau bahkan berdelapan. Untuk grup besar juga terdapat meja yang lebih besar. Sekali lagi ya travelers, penggunaan dinding kaca yang lebar ini memudahkan saya untuk melihat view cantik dari kota Jakarta. Jadi duduk sambil menikmati breakfast, diiringi musik lembut, sambil memandang view yang cakep. Rasanya ini jadi pengalaman yang luar biasa ya travelers. Jadi ini rasanya sih merupakan salah satu keunggulan dari hotel ini. Ini breakfastnya disajikan dari jam 6 pagi sampai jam setengah 11 siang ya travelers. Nah, bedanya dengan hotel lain, di sini makanannya disajikan secara buffet dan juga ala carte. Nah, untuk pilihan buffet yang disediakan memang nggak terlalu banyak sih, tapi kita bisa memesan menu-menu lainnya lewat menu yang disediakan ala carte.
Nah, meskipun memang untuk ala carte ini juga nggak terlalu banyak sih variasi. Misalnya untuk makanan utamanya ada pilihan 2 makanan melalui menu-menu ala carte. Namun meski terbatas, secara keseluruhan saya sangat puas ya dengan kualitas dan rasa makanannya. Untuk makanan buffetnya ini settingannya open kitchen ya. Jadi ada meja-meja saji untuk meletakkan makanan. Nah, kita tinggal ngambil atau minta diambilkan oleh stafnya. Di bagian dalam meja juga ada meja dapur di mana para koki ini mempersiapkan berbagai macam hidangan. Saat memasuki area dining room, jadi bagian pertama yang terlihat adalah aneka potongan buah-buahan segar dan juga buah utuh. Nah, berdekatan dengan area buah terdapat juga area charcuterie dengan potongan-potongan daging dingin, kemudian salmon asap, juga ada beberapa macam. Untuk makanan utamanya, menu yang ditawarkan ada Western, Mediterranean, Asia, dan Nusantara. Yang Western sih saya lihat selama 3 hari breakfast di hotel ini mostly Italian food ya. Ada pilihan roti dan kue yang ditata secara rustic. Ada pilihan variasi sereal, juga biji-bijian granola yang lengkap. Ini jadi favorit saya ya. Kemudian sajian selai aneka rasa, ada aneka madu, ini lengkap dengan sarang madunya. Roti-rotian dan cake-nya juga lucu-lucu ya, udah kayak bakery sih tampilannya, sangat menggoda. Bentuknya lucu-lucu, cakep-cakep, ini bikin gemes juga. Minumannya tersedia lengkap mulai dari teh, kopi yang bisa kita pesen, juga fresh juice sampai minuman prebiotik. Ini minuman prebiotik ini bagus ya traveler untuk pencernaan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan nih breakfast yang saya pilih dari menu-menu ala carte. Karena saya menginap di sini selama 3 hari, jadi 3 hari berturut-turut saya pilih menu yang berbeda dari ala carte. Untuk wafelnya juga toppingnya bisa beda-beda dan rasanya juga beda-beda. Travelers ini pilihan anak-anak saya. Terus ada pilihan avocado benedict dan macam-macam deh pilihan saya untuk menu ala carte-nya. Habis breakfast sekarang kita ngapain ya? Nah, kita lanjut aja yuk ke kolam renang dan fitness station. Kita mulai dari kolam renang dulu ya. Menuju kolam renang di lantai 35 ini tetap terdapat nuansa dark, masih kerasa. Terus diimbangi lagi dengan unsur-unsur dekoratif, ini berupa lampu di atas pilar-pilar kecil dengan air yang mengalir. Poolnya dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ini poolnya kesannya indoor ya, meskipun semi open juga ya. Saya sih memahami kalau poolnya tidak terlalu gede ya, karena lahannya juga terbatas. Tapi menurut saya cukup lah ya, karena ada kolam dewasa dan kolam anak juga. Kolam renang utamanya bentuknya memanjang. Nah, ada juga lampu-lampu di kolam membuat nuansa warna Tosca di kolam jadi terlihat menarik. Ini juga kontras dengan nuansa hitam dan lantai yang dikombinasikan dengan bahan kayu. Di sini ada berbagai macam sunbed ya. Ada yang ditempatkan di outdoor dan juga di bagian indoor. Sehingga bagi travelers yang takut dengan sinar matahari, takut kena hitam, namun tetap ingin bersantai di sunbed, jadi travelers bisa memilih sunbed yang terletak di bagian indoor. Ada kursi santai juga termasuk lazy bed dan sofa di sekitar kolam. Duduk-duduk ini santai sambil ngeteh atau baca atau dengar musik dengan panorama city view. Ini pasti keren banget ya travelers. Apalagi poolnya kan semi outdoor, jadi mau renang kapan aja pasti bisa, nggak takut kulit hitam kena matahari. Paling cakep view-nya kalau langitnya lagi biru, nah pas siang hari atau menjelang sore. Mau sunbathing ala-ala bule di sini juga bisa. Mau santai sambil menikmati anak-anak berenang, di sini ada tempat santai seperti saung-saung. Ada juga pool bar dan kursi meja santai di sekitarnya. Ini areanya cukup hijau ya, karena banyak tanaman-tanaman. Yang menunjukkan hotel ini adalah hotel bintang 6. Selain dari desainnya, juga di sini disediakan sunblock lotion bagi yang memerlukan. Jadi servisnya komplit ya travelers. Juga ada fasilitas emergency button tersedia ini di dekat pintu dan dekat kolam. Terutama jika kita perlu bantuan dalam kondisi darurat saat berenang, ini tombolnya bisa kita tekan untuk meminta bantuan. Changing room dan ruang bilasnya juga bersih, rapih. Ini gak sekedar changing room ya travelers, karena fasilitasnya udah kayak ruang ganti di fitness center yang terkenal di mall-mall itu. Nah, ini suasana pool menjelang sore saat matahari mulai terbenam, warna langit terlihat menarik, jingga dengan campuran biru. Keren sih. Terus lampu di sekitar kolam mulai dinyalakan. Jadi warna hijau Tosca dari kolam ini mulai terlihat kontras dengan warna hitam eksterior kolam.
Cakep ya, apalagi lampu-lampu kecil di plafon mulai dinyalakan. Jadi terlihat menarik seperti berenang beratapkan langit-langit yang berbintang. Sekarang kita cek fasilitas gymnya ya. Nah, gymnya satu lantai dengan kolam renang, jadi sama-sama di lantai 35. Masuk ke ruang gym, kita tapping akses ke kamar. Nah, gym ini bisa diakses selama 24 jam. Ruang gym yang disediakan juga serius ya, spesial lega. Maksud serius itu dirancang dan disiapkan dengan baik. Ada fasilitas untuk angkat beban, ruang khusus untuk kardio. Kemudian yang mau olahraga berkelompok, di sini juga ada ruangan studio. Di sini juga disediakan air minum dengan dispensernya, kemudian ada towel dan hand sanitizer. Sauna, jacuzzi, dan whirlpool ada di depan gym. Saya penasaran sih bagaimana fasilitas whirlpoolnya, karena ini letaknya kan di lantai 35, pasti view-nya cakep. Nah, sekarang kita masuk ke saunanya. Biasanya sih memang masuk ke ruang sauna dulu ya untuk buang racun dari tubuh ini melalui keringat. Nah, saunanya ini juga lumayan gede. Kalau travelers pengen lebih panas lagi, pengen lebih keringat lagi, di sebelahnya ada ruang steam. Ini uap panasnya juga mengepul ya. Nah, ada lagi disediakan ice cube untuk menutupi pori-pori yang terbuka. Fasilitas whirlpoolnya cakep banget ya travelers, wow banget. Ini view-nya dapet, fasilitasnya mewah. Jadi di sini ada whirlpool, juga ada jacuzzi berupa jet pool. Ada yang temperatur airnya dengan suhu biasa. Di sini kita bisa berendam sambil merasakan sensasi tekanan air dari kolam. Ini bisa sambil rebahan di dudukan metal. Atau kalau mau merasakan sensasi semprotan air dengan tekanan tinggi, ini kita bisa berada di bawah pancuran ini karena semprotan airnya cukup tinggi, bisa menekan atau memberikan sensasi di punggung dan di bahu. Di sebelahnya lagi, ini ada kolam dengan temperatur yang lebih hangat. Ini mungkin sekitar 35-an ya. Yang mau berendam dengan sumber air dingin, nah di sini juga ada di sebelahnya. Sebelah jet pool ada kursi yang seperti lazy bed, tapi sebenarnya ini kursi untuk treatment ya travelers. Nah, lazy bed ini bisa diatur temperaturnya, bisa jadi anget. Jadi kalau kita rebahan, kemudian temperatur diatur, kita bisa merasakan sensasi kehangatan ke seluruh tubuh. Cakep banget. Habis sauna, habis jacuzzi, kita bisa minum, menikmati infused water di sini sediakan. Ini biar gak dehidrasi kelamaan di ruang steam kali ya. Buat bilas-bilas ada beberapa shower room ya travelers. Ada juga changing room, powder room, lengkap dan tetap mewah, didesain serius. Kemudian butuh-butuh locker untuk nyimpan barang pribadi. Di sini juga ada locker lengkap dengan kuncinya, dengan password yang bisa kita create sendiri. Nah, satu lagi nih yang menarik, ada experience shower room. Jadi ini bukan shower room biasa ya, karena airnya bukan hanya mengalir dari shower atas, tapi juga dari samping, kiri, kanan, depan, belakang. Keren ya. Jadi kayak pijet-pijet badan kita gitu. Terus lampunya di bagian atas juga berganti-ganti warna. Kayak lampu diskotik ya traveler, cakep. Tapi menurut saya sih, fasilitas yang ada di Park Hyatt ini mewah banget, di luar ekspektasi saya. Nah, fasilitas lain juga adalah veranda bar. Ini veranda bar ini letaknya di lantai 23 dekat dengan lobi. Ini suasana saat pagi hari ya ketika masuk. Jadi bar ini belum buka ya, tapi ada bagian indoor dan bagian outdoor yang bisa kita lihat. Kalau dicek sih, bar ini nyambung dengan conservatory room yang saya udah jelasin di awal tadi ya travelers. Untuk meeting roomnya juga tersedia banyak ruangan ya travelers. Ada yang menyambung dengan bagian dalam hotel, ada juga yang berada di luar hotel di dalam gedung yang terpisah, tapi ya bisa diakses dengan gampang dan gak terlalu jauh. Nah, ruangan-ruangan juga kesannya mewah banget ya travelers, saya suka banget. Oke travelers, demikian pengalaman saya menginap di Park Hyatt Jakarta, hotel bintang 6 pertama di Jakarta. Nah, bagaimana kesannya menginap di kamar deluxe dengan harga sekitar 4,5-5 jutaan? Traveler bisa bandingin ya bagaimana kemewahan kerasa. Harga menentukan kualitas dan kenyamanan yang kita coba. Terus terang saya datang ke Park Hyatt ini, ekspektasi saya sih nggak terlalu tinggi ya. Menurut saya ya bintang 5 dan bintang 6 ya beda-beda tipis tadinya saya kira. Jadi karena saya sudah pernah menginap di hotel-hotel bintang 5 sebelumnya, jadi saya nggak terlalu ekspektasi gimana-gimana banget ya terhadap Park Hyatt ini. Tapi ternyata setelah saya menginap selama 3 malam di sini, maka saya bisa merasakan sensasi luar biasa. Dan ini benar-benar truly bintang 6 yang sebenarnya. Hotel dengan kemewahan, pengalaman menginap, pengalaman tidur, pengalaman yang menyenangkan selama berada di hotel ini. Kemewahannya kerasa banget, kenyamanan kerasa banget. Memang ini membedakan dengan hotel-hotel bintang 5 lainnya. Oke travelers, demikian pengalaman menginap saya di Hotel Park Hyatt Jakarta. Terima kasih sudah mengikuti virtual tour ini. Salam sehat, jangan lupa share, subscribe, like, and comment.
Terima kasih, sampai jumpa di pengalaman berikutnya. Thank you.